Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita semuanya, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, mata'anallah bituli hayatih insyaallah. Habib Segaf Al-Habsyi dari Solo, Habib Riza Segaf, Ustaz Nabil, Ustaz Farhan, Masya Allah. Dan semuanya teman-teman dari Nurul Mustafa. Nah, mudah-mudahan insya Allah semuanya yang hadir berkah. Nah, panjang umur fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Masya Allah, inilah majelis yang insya Allah jadikan kita semuanya orang yang beruntung. Dari tadi dibaca Hadrah Basaudan. Saya tadi ada kegiatan, ada hadir di Kuncung, kemudian ada satu urusan. Tadi nyoba-nyoba lihat YouTube, sempet nggak ya kira-kira ke sini? Nyoba cari alamat di Sherlock Istana Segaf, nggak nemu-nemu. Ternyata namanya Majelis Nurul Mustafa ya. Akhirnya bilang sama Ustaz Zainal, Ustaz ada santrinya Habib Taufik mau datang, tapi jangan ngomong Habib Hasan, dikirimin Sherlock. Ternyata alhamdulillah sampai di sini juga waktu tausiah tadi. Sempat dengerin dari YouTube, Masya Allah, manakibnya orang soleh itu kalau didengerin enak ya. Orang soleh itu kalau didengarkan enak. Maka kita semuanya dengerin kisahnya orang soleh, kemudian praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, kita semuanya ini insya Allah jadi orang yang beruntung kita semuanya insya Allah. Nah, buktinya kita hadir di tempat ini. Ini yang hadir di sini semuanya punya pilihan. Mau ke mall, bisa nggak? Bisa. Ke mall kan nggak bayar, makannya baru bayar. Ya kan? Kan ke mall nggak pakai duit, paling cuma parkir, ya kan? Mau ke mall bisa, mau nongkrong bisa. Tapi milih datang majelis khair, beruntung berarti. Tandanya orang yang beruntung itu adalah ketika dia digerakkan menuju ke tempat-tempat yang di situ mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ini sudah beruntung. Makanya kita sekarang kesempurnakan lagi kecintaan kita, ta'alluqnya kita dengan orang-orang yang soleh. Nah, kita sekarang datang ada di majelis Hadrah Basaudan. Hadrah Basaudan itu isinya tawasul sama orang soleh. Dari tadi kita disebutkan namanya orang soleh, namanya aulia. Kemudian setelah itu disebutkan manakibnya aulia Allah wa salihin. Itu semuanya inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Kalau disebut orang-orang yang saleh, maka di situ akan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semalam Beb, semalam belum rencana ke sini Beb, asli Beb. Itu saya baca kalamnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di situ disebutkan itu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu tanya, Habib, itu kan ada sabda Nabi, inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya di dalam hari-hari kehidupan kalian itu ada anugerah Allah yang turun sifatnya khusus. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain, anugerah Allah yang khusus itu barang siapa yang dapat dikatakan sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Itu dia dicap jadi orang yang beruntung dan gak akan celaka selama-lamanya. Bayangin langsung ini sekali dapat langsung beruntung dunia akhirat. Namun ala fata'arrudu laha. Tapi ini anugerah harus dihadang, harus diambil. Harus diambil. Umpama kejatuhan, di sini kejatuhan tiba-tiba hujan uang dolar. Nah, kalau hujan uang dolar majlisnya sampai tol masih macet itu.
Betul apa enggak? Tapi malam ini hujannya lebih daripada uang dolar insyaallah. Hujan berkah berkat orang soleh insyaallah. Ini kalau hujan uang dolar ini, itu yang dapat yang ngantongin apa yang cuma diem. Yang cuma diem ya cuma keserempet duit. Tapi yang dapat yang dia itu ikutnya sama fata'arradulaha. Yang namanya hujan uang dolar aja harus diperebutkan, apalagi hujan rahmat Allah Subhanahu. Lah ini Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nanya, Habib, ini ta'arudnya sifatnya khas atau amat? Siapa yang bisa? Apakah orang-orang khusus atau juga orang-orang yang umum? Maka dikatakan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Latos, siapapun kaum muslimin bisa dapat hujan rahmat tersebut. Syaratnya adalah ketika rahmat itu datang, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan rahmat. Artinya apa? Kondisinya dawamut tadzakkur wa ru'yatul haq fi kulli syai'. Kondisi dia selalu ingat Allah dan menyaksikan dalam setiap apa yang dia lakukan di situ ada Allah. Contoh, Anda bisa datang di sini, nikmat apa enggak? Nikmat, syukuri, alhamdulillah. Itu lihat, berarti kan ingat sama Allah, ingat di sini tempat insya Allah dapat ridhonya Allah. Itu yang akan menjadikan kita semuanya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah baca kisah Nabi Muhammad, tapi ini saya dapat dari kalamnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi pernah suatu ketika Nabi SAW itu dalam keadaan panas, di kota Madinah. Ketika itu Nabi berjalan, mungkin panas sudah sangat menyengat. Nabi itu berteduh di rumah orang Yahudi. Rumahnya orang Yahudi. Di mana Habib rumahnya? Masuk tol ke timur terus, nanti sampai. Tapi nggak tahu berapa tahun lagi sampai. Di sono. Itu di sana Nabi berteduh, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, Muhammad, rumah orang ini rumah orang yang benci dengan engkau. Orang yang benci dengan engkau, makanya engkau jangan di situ. Engkau jangan di situ. Pergi aja. Itu Rasulullah langsung jalan pergi. Nabi baru jalan pergi berapa langkah, malaikat Jibril datang lagi. Wahai Muhammad, kembali ke sana, enggak apa-apa, karena berkatnya engkau berteduh, Yahudi dalam rumah itu dikasih hidayah Allah Ta'ala. Nabi balik berteduh, Yahudinya keluar rumah menyatakan masuk Islam. Anda bayangkan rahmat. Kenapa? Rumahnya dipakai berteduh bentar sama Nabi Muhammad. Bayangin satu rumah itu dideketin sama Nabi bentar, langsung rumahnya penuh hidayah, penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin kalau Nabi tinggal di hati kita semuanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wah, insyaallah hati kita penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah ketika Fathu Makkah, ketika Fathu Makkah itu ada satu orang, dia mau bunuh Nabi tapi curi-curi peluang. Membunuh Nabi itu curi-curi peluang. Ketika sudah dekat, Nabi noleh ke dia, kamu mau ngapain? Isi hatimu apa? Enggak ada apa-apa. Panik orang ini. Nabi ketawa. Sama Nabi dideketin, dipegang dadanya sama Rasulullah SAW. Kata beliau yang ini, yang sahabatnya membunuh tadi, begitu Nabi ngangkat tangannya dari dadaku, wallahi, demi Allah, tidak ada yang lebih aku cintai melainkan Nabi Muhammad SAW. Anda bisa bayangkan berubah 180 derajat karena disentuh oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kita itu dekat sama orang soleh, yang ada cinta sama orang soleh, cintanya kita sama orang soleh itu akan manfaat pada kita dunia sampai akhirat. Bahkan bukan cuma manfaat sama kita, manfaat sampai anak cucu kita semuanya. Saya di Solo itu dulu yang tinggal di sana putra dari Habib Ali Soebul Maulid, namanya Habib Alwi, ayahnya Habib Anis. Itu tinggal di Solo. Anis itu, Habib Alwi itu tinggal ada di kota Solo. Dakwahnya beliau itu ada di kota Solo. Beliau dakwah di kota Solo, kemudian yang ngadepin kondisi masyarakat macam-macam.
Pada masyarakat itu macam-macam. Ini Habib Alwi ini orangnya itu sangat lembut sekali. Lembut sekali orangnya. Lembut sekali. Itu pernah beliau dengar ada di dekat Masjid Riyadh itu ada kumpulan orang nongkrong, semuanya tiap nongkrong ngata-ngatain Habib Alwi. Ini yang nongkrong ini tiap nongkrong ngata-ngatain Habib Alwi. Apa itu? Buat acara, apa itu? Semua intinya kalau sudah nongkrong ngeritik Habib Alwi dicacat habis bersih. Anda tahu begitu Habib Alwi dengar kabar itu, Habib Alwi pecintanya banyak. Habib Alwi cuma ngomong sama pencintanya, umpama ngomong aja, itu yang nongkrong-nongkrong dibubarin semua, mungkin sak nyawanya dibubarin juga. Pecintanya banyak yang rela mati demi Habib Alwi. Ketika itu pecintanya banyak. Begitu Habib Alwi dengar ini orang-orang ngomongin, Anda tahu apa yang dilakukan? Belanja di pasar, beli tepung, beli daging, buat harisah. Bubur Arab tapi yang pakai gandum. Mahal ini, jangan dikira kayak bubur Manado begitu. Beda. Atau kayak bubur Jakarta Betawi, beda lagi. Ini pakai gandum, pakai dagingnya asli, bukan daging kecoa apa daging bekicot, bukan. Daging kambing beneran, pilih kenyang mulut, pakai daging gitu, buatnya susah. Makanya itu jadi makanan favorit. Dibuat itu harita dengan tangannya sendiri. Dibungkus yang rapi. Waktu mereka nongkrong, Habib Alwi datang. Waktu mereka nongkrong, Habib Alwi ini datang. Kemudian setelah itu dikasihin sama Habib Alwi. Ini kamu kan biasa ngumpul di sini kan? Biar ngumpulnya enak. Hari ini makanannya dari Ana. Nih, Ana siapin harisah buat inti semuanya. Ini orang-orang yang dikasih yang mau makan ini. Itu dari pagi sampai malam isinya nyela Habib Alwi itu. Isinya nyela, ngata-ngatain, ngomonginnya enggak. Itu begitu dengar begitu kaget. Dimakan apa kok? Ya dimakan, makanan enak kok. Dimakan habis. Besoknya tongkrongannya hilang separuh. Orangnya. Yang mana lainnya? Pindah sholat di Masjid Riyadh, ikut sama Habib Alwi. Cuma makan tuh makanannya mereka, Masya Allah, langsung berubah. Dari awalnya benci, akhirnya menjadi cinta. Makanya kalau di tempat orang soleh itu duduk hadir, ada makan, sekalipun cuma satu suap. Walaupun anak kalau lihat ente banyak suap biasanya kalau makan. Ini wajah-wajah banyak suap semuanya, ini nggak ada yang satu suap, nggak ada. Duduk sekalipun cuma satu suap itu insya Allah berkah. Kadang-kadang kata orang saya sirruna fi ta'amina. Kadang-kadang sirnya kami ini kami titipkan di makanan-makanan kami. Sirnya kami ini kami titipkan di makanan kami itu berkah daripada makanan yang dimakan sama orang soleh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini udah waktunya selesai. Lanjut lagi boleh? Ngantuk enggak? Enggak. Saya kalau di sini sudah megang mic ini enggak pengen berhenti. Kenapa enggak tahu ini? Gimana, Beb? Dikit lagi boleh? Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, saya cerita lagi boleh ya? Ini cerita tentang apa nih? Tentang makanan lagi. Memang wajah-wajah kelaparan semuanya berarti ini. Dulu ini yang saya tahu, Bu. Yang saya tahu dulu nyeritain Habib Anis. Habib Anis kan juga gurunya Habib Hasan ya. Biar nyambung majelisnya. Dulu itu pernah datang satu orang ini datang ke Habib Anis dalam keadaan mabuk ketika itu. Jadi ini mungkin orang baik, cuma ketika itu diuji dia tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan dengan minuman keras. Gak bisa melepaskan diri dari ketergantungan dengan minuman keras. Akhirnya kadang-kadang dia mabuk. Orang kalau mabuk sadar apa gak sadar? Nah, dia dalam keadaan mabuk. Ketika itu masuk ke Masjid Riyadh, dia itu minta
duit sama Habib Anis. Nggak duit sama Habib Anis. Kata Habib Anis, ya saya kasih duit. Kasih duit, tenang aja. Tapi makan dulu di sini. Pemabuk lu nih. Pernah ngasih makan pemabuk nih? Nih, ngasih makan nggak pernah, ngasih bokem sering ya. Kasih makan, dikasih makan, begitu makan minum nggak lama agak sadar gini. Begitu dia agak sadar, mungkin kok minta, malu dia sampai panis. Udah, Anda sudah belum mau ngasih kok. Anda kasih. Anda tahu setelah dia makan itu, dia keluar, dia nangis dan dia sumpah saya nggak akan mabuk lagi selamanya. Kalau sampai saya mabuk, saya harus menghukum diri saya dengan saya membaca sekian ayat Quran, sekian ribu surat ini, sampai dia ngelatih dirinya untuk meninggalkan minuman keras. Itu kisah nyata, itu sihir yang ada di dalam makanannya orang soleh. Makanya alhamdulillah, masya Allah, saya bayangkan orang Jakarta ini hidupnya nikmat luar biasa. Orang Jakarta ini bulan Rabiul Awal sehari bisa makan kebuli 5 kali. Saya hitung tadi. Betul Ustaz Jamal? Ustaz Jamal 6 apa 7 kali sehari? Bisa 5 kali makan kebuli orang Jakarta. Pada subuh ada yang buat maulid, ya kan? Nanti pagi jam 8, jam 9 ada yang buat maulid. Pada zuhur ada yang buat maulid. Pada asar ada yang buat maulid. Pada isya bisa 2-3 tempat maulid. Anak kira ini istrinya nggak ada yang masak ini berarti bulan ini. Setiap majlis maulid suguhannya pasti ada nasi kebuli, betul nggak? Nasi kebulinya pakai daging lagi. Nggak pernah saya lihat majlis Jakarta kebuli pakai bengkoang, nggak ada. Semuanya kebulinya pakai daging. Hadirin yang Allah Taala. Tapi ini ada tapinya ini. Datangnya di majlis disempurnain dong. Kadang-kadang berkah itu sudah layak kita dapatkan. Tapi ada sebab-sebab yang buat berkah itu menjauh. Contoh, datang maulid sampai malam, pagi nggak sholat subuh, berkahnya hilang. Berkahnya silahkan datang maulid, bagus datang maulid, tapi jangan lupa sholat subuh. Sholat subuh harus sholat subuh, jangan nggak sholat subuh. Kenapa? Nanti berkahnya hilang. Maulidnya semangat, sholatnya enggak. Jangan. Sholat itu harus. Kenapa? Habib Salim Asyatiri ketika beliau ceramah di situ beliau pernah menyampaikan, ada dua orang dan ini penting. Sebanyak apapun maulid yang Anda hadiri, kalau Anda masuk dalam 2 kelompok ini, tidak mungkin mendapat berkah. Beb kok teriak Beb? Enggak apa-apa biar melek semuanya ini. Nah, penting soal ini. Anda masuk dalam 2 kelompok ini, maulid Anda hadirin tidak akan dapat berkah. Yang pertama, ini 2 kelompok enggak dapat syafaatnya Nabi, kata Habib Salim Asyatiri. Yang pertama, orang yang ninggal sholat, enggak bisa ditolong sama Rasulullah. Orang masuk neraka itu masih bisa tolong sama Nabi, dikeluarin dari neraka bisa. Tapi orang tidak sholat tidak bisa ditolong, karena udah keterlaluan. 1. Yang kedua, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Habib Hasan kasih contoh. Tiap malam Jumat Habib Hasan di mana? Di makam uminya. Tiap malam Jumat kasih contoh ziarah ke makam orang tua. Sekalipun orang tua sudah meninggal, tetap ingat kepada kedua orang tua. Kadang-kadang orang tua yang masih hidup gak ingat sama orang tuanya. Kurang ajar bener. Mohon maaf. 1000 tangan Habib, 1000 tangannya Habib kamu cium, masih lebih bagus 1 kali kamu cium tangannya orang tua. Oh Habib, itu tapi bapak saya petani. Sekalipun bapakmu maling, tapi itu bapakmu kandung, maling ini bapakmu. 1000 tangannya Habib sama 1 tangannya bapakmu lebih bagus tangannya bapak kamu. Karena itu orang tua. Cium dengan ta'zim. Memandang orang tua aja dapat pandangan haji. Apakah itu tanda orang tuanya harus ada di dalam hadis? Apakah orang tuanya harus soleh? Enggak kan? Memandang dengan pandangan cinta. Hati-hati sama urusan orang tua. Jangan buat kecewa orang tua. 1000 majlis maulid Anda hadiri, masih lebih afdal 1 kali majlis Anda duduk di depan ibu Anda, bapak Anda, dan di situ Anda menyenangkan hatinya.
Mesti lebih afdal begitu. Makanya tetap hadiri majelis maulid, tapi jangan pernah Anda mengecewakan kedua orang tua Anda. Tadi saya sudah bahas 1000 majelis maulid ya. Jadi kalau misalkan Anda mau berangkat maulid, orang tua Anda minta ditemenin. Orang tua Anda minta ditemenin. Pilih mana? Ayo coba pilih mana? Nemenin orang tua apa enggak? Temenin orang tua. Maulidnya ada Habib Muhammad dari Solo misalnya itu. Hatta 1000 Habib Muhammad. Tetap kamu harus lebih mementingkan kedua orang tua. Hati-hati sama kedua orang tua. Anda pengen lihat suksesnya hidup gampang. Kalau orang tuamu berharga, hidupmu berharga. Tapi orang tuamu udah nggak berharga dalam dirimu. Orang tuamu nggak berharga dalam dirimu. Orang tuamu nggak berharga dalam dirimu. Dari sekarang hidupmu sial. Hidupmu sial. Nggak ada nilainya hidup kamu. Kalau kamu tidak bisa menyenangkan hati kedua orang tua. Oleh karena itu, pulang dari sini semangat, ikuti jalannya orang-orang soleh, ikuti jalannya salafun salihun, ikuti maulid, ikuti majlis, dengarkan manaqib orang soleh. Tapi jangan lupa, 2 hal ini harus Anda pegang betul. Yang pertama, sholat jangan sampai ditinggalkan, dan yang kedua, senangkan hati kedua orang tua. Enggak ada wali yang mendapatkan wilayah kecuali wali itu ada hubungan istimewa dengan kedua orang tuanya. Habib Ali Al-Habsyi itu mengatakan apa? Seandainya ibuku ke pasar kemudian mau jual aku, kan nanti aku ditanya, kamu betul budaknya? Saya akan mengatakan, iya saya adalah budaknya, rela dijual demi ibunya. Jadi orang besar. Jadi orang besar. Jangan kamu itu sampai menyepelekan kedua orang tua. Senangkan kedua orang tua kamu. Nggak ada prestasi yang lebih bagus bagi seorang anak melainkan mendapatkan ridho kedua orang tua, karena itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya insyaallah bisa niru orang-orang soleh dan berbakti pada kedua orang tuanya. Niru Habib Hasan, bisa ingat sama ibunya terus, ingat sama abahnya terus. Masya Allah, halnya abahnya diadakan, halnya ibunya diadakan, makam ibunya diziarahi, makam abahnya diziarahi. Kita yang orang tuanya masih hidup, senengin kedua orang tua kita. Anda tahu kalau orang tua Anda sudah tidak ada, orang yang diamputasi, umpama dia kehilangan 1 jari kelingking, itu rasanya gimana? Cuma 1 jari kelingking, rasanya gimana? Kayak ada bagian yang hilang dari dirinya kan? Nah, Anda kalau sampai sudah ditinggal wafat orang tua, separuh dalam diri Anda itu hilang. Dan bagian yang hilang itu nggak akan kembali lagi. Kenapa? Karena sudah ditinggal mati oleh kedua orang tua. Makanya senangkan orang tua ya. Insyaallah senangkan orang tuanya ya. Tetap batin majelis maulid, tetap kita mau cari berkah. Tapi jangan lupakan 2 hal tadi. Biar kita ditolong sama Nabi Muhammad SAW, dan maulid-maulid kita betul-betul jadi sebab yang akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita saya cukup sekian, maafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada guru kita Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang perlu kita ingat tadi 2,